Jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi air terjun Kali Pait yang ada di Bondowoso. Nah, untuk mencapai air terjun Kali Pait ini, karena lokasinya strategis juga ya, hanya sekitar 2 kilometeran lah dari pos Paltuding, yaitu titik awal pendakian Kawah Ijen, dan berada di pinggir jalan utama menuju Ijen. Jadi kita terus lurus, ini ada jalan utama menuju Ijen. Untuk ketinggiannya kurang lebih antara 1800 sampai 2200 mdpl. Nah, ini kita sudah sampai ya. Karena Kawah Ijen sendiri punya ketinggian 2386 meter di atas permukaan laut. Jadi perkiraan ini hanya perkiraan kasar ya. Kalau tadi saya bilang 1800 antara 2200 karena kita di bawahnya Kawah Ijen. Ini kita sudah sampai, lokasi kita persis di depannya, kita menyeberang jalan. Dan untuk tiket masuk itu kalau hari biasa sebesar 5.000, tetapi kalau hari Sabtu Minggu sebesar 7.500. Dan wisata ini dibuka untuk umum ya. Dulunya bagian area sini itu adalah cagar alam ya. Karena untuk waktu yang lama kawasan air terjun Kali Pait ini termasuk dalam wisata cagar alam Ijen ya. Karena situs ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang unik di sekitar gunung berapi aktif tersebut. Kita masuk ada tulisannya hati-hati karena ada gas berbahaya di Kawah Ijen. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Jadi kita masuk ya sekitar 200 meter lah dari jalan raya, atau 300 meteran. Jadi sejarah singkatnya adalah air terjun Kali Pait ini adalah evolusi dari fenomena alam yang unik akibat dari aktivitas vulkanik dan menjadi bagian dari kawasan konservasi hingga akhirnya diakui dan dikembangkan sebagai potensi daya tarik wisata. Nah, yang dilengkapi pesona dari Kawah Ijen. Jadi ini merupakan paket wisata yang jadi satu dengan pesona Kawah Ijen. Jadi tidak ada catatan sejarah tertulis ya yang detail mengenai penemuan dan peristiwa kasus khusus terkait air terjun ini di masa lalunya seperti apa, selain pengetahuan dan penanaman oleh masyarakat lokal. Kita langsung masuk sambil saya ceritakan untuk daya tarik Kali Pait. Kenapa saya memilih air terjun Kali Pait sebagai destinasi wisata kali ini? Karena kita bisa melihat nanti ya ada beberapa yang membuat saya tertarik, yaitu lokasinya strategis ya. Karena letaknya di Kawah Ijen ya, sekitar 2 km dari pos Paltuding ya. Jadi ketika masuk sini kita juga menikmati dua daya tarik ya, sekaligus dalam satu perjalanan, yaitu sepanjang jalan disuguhi oleh pemandangan yang istimewa. Sudah sampai di sini ada keterangan mengenai air terjun Kali Pait. Nah, di sini spot foto juga bagus. Ciri khas di sini adalah kombinasi warna air yang unik, bebatuan alami dan hijaunya pepohonan sekitar air terjun, sehingga menciptakan latar belakang yang sangat menarik untuk spot foto kalian. Karena air terjun ini dulunya merupakan cagar alam dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata di tahun 2020 ya, sehingga tergolong sebagai hidden gem atau permata tersembunyi di kawasan Ijen. Nah, di sini warna airnya sangat unik ya. Air terjun ini memiliki warna hijau toska seperti yang kita lihat ya, dan berbusa. Karena warna ini disebabkan oleh kandungan belerang dan mineral yang tinggi yang berasal dari Kawah Ijen. Tentunya fenomena ini sangat jarang kita temui di air terjun lain. Ketika saya menyentuhkan tangan saya ke sini sedikit ya, itu tidak terasa hangat, biasa saja. Nah, kemarin saya iseng-iseng, apakah benar rasanya pahit?
Saya celupkan tangan saya sedikit dan memang pahit sih. Ya, sesuai dengan namanya juga ya, kali pahit, yang berarti sungai yang sangat pahit. Jangan sampai kalian coba-coba minum air di sini ya, tidak disarankan karena berbahaya sekali. Struktur batuannya juga mempunyai ciri khas seperti ini ya. Nah, di sini air terjun ini memiliki rasa yang asam dan pahit karena kandungan belerangnya yang tinggi. Meskipun tidak untuk diminum, keunikan ini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Ini air terjun saya tepat di sini. Sekali lagi, kenapa saya bisa berdiri sini? Karena saya menggunakan alas kaki yang tepat, sepatu yang tepat, tidak licin, sehingga kita mudah mengeksplor daerah sini. Ini saya berada di atas batu ini. Nah, suara gemuruh air terjun yang jatuh itu menciptakan suasana sejuk dan asri. Nah, jadi air terjun Kali Pahit ini kita bisa lihat dari sini itu terbentuk secara alami sebagai aliran air yang berasal dari rembesan Danau Kawah Ijen ya. Jadi aktivitas vulkanik Gunung Ijen dan kandungan belerang serta mineral di dalam kawah inilah yang menjadi faktor utama pembentukan karakteristik unik dari air terjun. Kita lihat susuran batunya seperti ini ya. Nah, proses ini berlangsung selama ribuan tahun seiring dengan aktivitas geologis kawasan tersebut ya. Berbahaya juga. Kalau ada bahaya apa tidak bahaya? Karena bagi manusia itu tidak aman dikonsumsi. Air Kali Pahit ini sangat asam, mengandung konsentrasi belerang yang tinggi hingga sangat berbahaya untuk diminum. Makanya tidak sarankan untuk diminum. Kalau kalian mau coba incip-incip sedikit tidak apa-apa. Saya kemarin ya kita celupkan jari sebentar untuk penasaran pahit apa tidaknya. Dan air di sini bisa menyebabkan iritasi yang parah ya pada saluran pencernaan, mual, muntah dan diare, dan bahkan kerusakan organ dalam jika ditelan dalam jumlah banyak. Tidak disarankan bahkan dilarang berenang di sini loh ya, karena menyebabkan iritasi kulit dan mata. Jadi kontak langsung dengan air Kali Pahit dapat menyebabkan iritasi pada kulit seperti kemerahan, gatal, perih. Kita lihat ya, hijau toska. Ini kemana saya coba-coba iseng-iseng sih ambil sedikit. Pengen rasanya pahit apa tidak, emang betul-betul pahit, namanya juga Kali Pahit. Nah, ini membuktikan bahwa kandungan asamnya juga dapat mengiritasi mata. Jadi jangan juga coba-coba cuci muka di sini. Selain itu, bahaya selanjutnya bahaya uap belerang ya, karena di sekitar air terjun ini terutama saat kondisi tertentu dapat tercium bau belerang yang sangat menyengat ya, dan paparan uap belerang dalam kondisi konsentrasi tinggi hingga dapat menyebabkan iritasi di saluran pernapasan. Selain itu bagi flora dan fauna juga tidak mendukung kehidupan karena tidak ada kehidupan di sini. Otomatis tidak ada ikan air tawar dan dapat bertahan hidup dalam kondisi alam seperti ini. Bahkan tumbuhan air pun tidak ada ya, karena bisa menyebabkan keracunan jika mencoba air minum Kali Pahit, karena mempunyai kandungan belerang dan asam yang tinggi. Jadi tidak ada habitat alami di dalam sungai tersebut. Untuk benda mati juga bisa mengakibatkan korosi. Kita masukkan logam atau jam tangan kita, itu menyebabkan benda-benda logam tersebut terpapar secara menerus bisa rusak. Jadi kesimpulannya, dengan keindahan dan keunikan warna airnya itu menyimpan bahaya yang signifikan bagi makhluk hidup karena kandungan sulfat dan belerangnya tinggi. Nah, pengunjung disarankan untuk tidak menyentuh ya, apalagi minum airnya, dan berhati-hatilah terhadap potensi uap belerang di sekitar lokasi.